Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para ayah bunda yang dirahmati Allah, mohon izin hari ini tanggal 17 April 2021 saya Muhammad Holik ya, biasa disapa para anak-anak itu ayah petualang, dan saya mohon izin untuk menyampaikan konsep pendidikan yang saat ini sedang rame atau kemudian bahkan sedang bahasanya tren dipaksa bahasa sebetulnya, merdeka belajar. Ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita meninggal itu ada tiga amalan yang kemudian akan selalu mengalir pahalanya. Yang pertama adalah ilmu amal jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan, kemudian doa anak soleh. Ya, doa anak soleh, para ayah bunda pastinya paham ya, udah tahu lah. Setiap hari kita berdoa ya, Allahumma firli wali walidayya warhumma kama rabbayani shaghira. Rabbayani, rabbaya, yarbi asal kata dari tarbiyah yang artinya mendidik. Jadi kurang lebih artinya adalah, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti halnya mereka mendidikku. Rabbaya yarbi, Rob mendidikku di waktu kecil. Artinya doa ini bersyarat ayah bunda semua ya. Bersyarat. Syaratnya apa? Supaya doa ini sampai kepada ayah bunda semuanya, syaratnya adalah mendidik ananda. Kalau kemudian tidak mendidik, wallahu alam, apakah iya kemudian doa kita sampai, doa anak kita sampai kepada kita, Allah lah yang kemudian lebih berhak. Tapi pada dasarnya syarat doa ini sampai kepada kita, doa anak soleh itu sampai kepada kita, berarti kita harus mendidik. Nah, konteks mendidik inilah yang kemudian di Indonesia banyak salah kaprah, ya, banyak sekali salah kaprah. Kita lebih mengenal bahwa sekolah itu lembaga pendidikan. Tapi kalau kita pahami, pendidikan utama justru ada di keluarga. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Sekolah itu mitra keluarga dalam mendidik anak-anak kita. Nah, sekarang ini ketika banyak kondisi pandemi ya, ketika konsep pendidikan itu daring ya, online dan sebagainya, dan sebetulnya Allah itu sudah memberi kesempatan kepada kita sebagai orang tua untuk membersamai ananda. Tapi yang terjadi fenomena di sekitar kita adalah orang tua stres. Sekarang merasa harusnya ini tugas guru, harusnya ini tugas sekolah dan sebagainya. Orang tua lupa bahwa inilah Allah sudah memberi petunjuk. Allah sudah memberi gambaran bahwa ini tugas keluarga untuk mendampingi ananda belajar. Nah, bahwasanya mendidik itu tidak hanya bicara pelajaran di sekolah, justru yang utama home education-nya itu. Home edu, pendidikan rumahan, ya. Pendidikan rumahan itu apa saja sih? Ketika kita di sekolah katakanlah belajar hanya akademis. Nah, di sekolah, di rumah inilah yang kemudian kita belajar yang namanya domestic skill, bahasa seperti itu. Ini kadang orang tua lupa. Domestic skill ini kita lupa mengajarkan, mendidik anak-anak kita. Ketika di sekolah lebih sibuk dengan akademis, di rumah juga kemudian sibuk lagi dengan akademis, dengan PR-nya katakanlah. Sehingga kemudian orang tua banyak mengatakan, "Nah, belajar yang rajin, sekolah yang rajin, cukup ayah sama bunda saja yang kemudian sengsara untuk memberi kalian biaya sekolah," katakan seperti itu. Nah, tapi yang terjadi adalah kedepannya anak ini kemudian keracunan ya. Keracunan apa? Tidak paham dengan namanya domestic skill. Nah, domestic skill inilah tugas orang tua, ya. Saat ini konsep belajar itulah merdeka belajar. Artinya apa? Di sekolah sudah menerapkan merdeka belajar, berarti di rumah juga harus mengimbangi.
balance ya, membuat balance konsep Merdeka Belajar. Jadi ketika di sekolah dibebaskan dengan kurikulum Merdeka Belajar, di rumah juga dipahamkan. Maka kemudian mulai dipahamkan dengan domestic skill. Apa saja domestic skill? Ya, orang Ananda itu bangun pagi harus dipahamkan dengan beberes kamarnya, kemudian dipahamkan dengan bagaimana cara memahami konsep diri, membersihkan diri, kemudian mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya, membersihkan rumah. Jangan kemudian karena Ananda sekolah, terbiasa sekolah, kemudian orang tua, nak belajar saja. Ini tugas ayah sama bunda yang kemudian mengerjakan pekerjaan rumah. Ini salah kaprah nantinya. Yang terjadi adalah Ananda pintar dalam akademis, Ananda bisa mungkin sekolah lebih tinggi dengan gelar yang banyak, tapi yang terjadi Ananda lupa ketika di rumah juga harus belajar menjadi diri sendiri. Ini yang kemudian harus kita dipahami oleh para orang tua. Merdeka Belajar itu juga bukan kemudian orang tua merdeka memberi amanat ke sekolah, kemudian orang tua bahasanya adalah pasrah bongkoan gitu ya dengan sekolahan. Tapi kemudian orang tua lupa karena merasa ayahnya, bundanya sudah cukup membayar ke sekolahan, kemudian di rumah tidak dididik. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya tugas utama mendidik itu adalah orang tua. Sekolah sebagai mitra pendidikan. Nah, perlu sekali lagi balancing atau kemudian keseimbangan, sehingga tujuannya Ananda ketika bersekolah, kemudian kehidupan pendidik di rumah, tujuannya adalah di mana di masa depan Ananda itu sebagai sosok yang mandiri, sosok yang siap untuk menghadapi kondisi unpredictable. Seperti saat ini, kondisi pandemi adalah kondisi yang di luar perkiraan kita, unpredictable, tidak terprediksi sama sekali di waktu sebelumnya. Sehingga kemudian tiba-tiba semua belajar di rumah, tiba-tiba harus daring, tiba-tiba sekolahan tidak bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar karena pandemi ini. Nah, inilah orang tua yang harus memahamkan ini. Orang tua lah yang harus siap dalam kondisi apapun. Nah, dengan orang tua yang siap, maka akan memahamkan ke Ananda bahwa siap dalam kondisi apapun di masa depan. Inilah yang kemudian konsep Merdeka Belajar adalah sama-sama berdaulat ketika belajar di sekolah. Ananda bisa senang dengan gembira karena konsep sekolahan yang sudah mulai memahami Ananda gitu ya, memahami Ananda bahwa satu anak di satu kurikulum, seperti itu. Kemudian di rumah juga seperti itu. Justru utamanya itu di rumah, satu anak satu kurikulum. Demikian untuk para ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pahami bersama tentang pendidikan adalah mendidik Ananda untuk bisa menjadi sosok yang tangguh di masa depan. Kemudian jangan lupa bahwasanya doa anak soleh itu doa yang bersyarat. Artinya ayah bunda inilah yang punya berkewajiban mendidik. Jangan sampai doa itu kemudian justru lari ke guru-guru itu doanya ya. Artinya justru ke guru-guru saja. Tapi orang tualah yang harus mempunyai hak untuk mendapatkan doa dari orang tua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata atau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.